Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Haji Raden Muhammad Ismail, yang kami hormati Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Mulyadi Irsan MT, yang kami hormati Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Faizal Anwar MT, yang kami hormati seluruh Kepala Bapeda Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Tabi'u acara virtual meeting forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Lampung tahun 2022. Kamis 18 Februari 2021 dimulai. Mengawali acara pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Agar acara kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Provinsi Lampung tahun 2022. Berkahilah kegiatan ini dan jadikan bernilai ibadah di sisimu. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, hanya ampunan dan rahmat-Mu yang dapat menuntun kami dalam menjalani kehidupan ini. Ya Allah ya Aziz, Engkau yang Maha Kuasa, melalui kuasa-Mu, mudahkanlah kami untuk mengatasi pandemi COVID-19. Engkaulah yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Resmi yang terhormat Bapak Insinyur Faizal Anwar MA, disilakan. Yang terhormat pimpinan DPD Provinsi Lampung, yang terhormat Ketua Komisi DPD Provinsi Lampung, yang terhormat Organisasi Vertikal Provinsi Lampung, para asisten dan staf ahli gubernur, para rektor, pimpinan perguruan tinggi dan akademisi Provinsi Lampung, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, para kepala perangkat daerah pemerintah Provinsi Lampung, para kepala bapeda kabupaten kota Provinsi Lampung, yang terhormat tokoh masyarakat, pimpinan organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, akademisi dan kalangan berusaha, serta media massa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sekalipun
Mengawali kesempatan ini, marilah kita tidak pernah berhenti memberikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia pada kita, limpahan rahmat kesehatan, rezeki pada kita, sehingga pada pagi ini kita dapat hadir pada acara konsultasi publik dalam rangka penyempurnaan rancangan awal menjadi rancangan rencana kerja pemerintah daerah atau sebelumnya RKPD Provinsi Lampung tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin terhormat, pada hari ini bulan Februari, pada bulan Februari tahun 2021 kita sedang melaksanakan program-program di tahun 2021. Tapi dengan waktu bersamaan kita juga sudah merencanakan apa yang akan kita kerjakan di tahun 2022. Kesempatan ini adalah kita untuk bagian dari kita menyusun perencanaan untuk tahun depan. Karena itulah maka perencanaan ini selalu berkesinambungan. Untuk itu maka saya mengharapkan masukan-masukan baik dari unsur pemerintah maupun dari seluruh stakeholder akan diisi sehingga nanti perencanaan ini dapat menjawab kebutuhan pembangunan Provinsi Lampung. Acara kita pada pagi ini dengan cara virtual meeting, mudah-mudahan ini tidak akan mengurangi efektifnya acara konsultasi publik ini. Kita terpaksa melakukan ini oleh karena kita memenuhi protokol kesehatan, kita menghindari adanya kerumunan dan lain-lain sehingga kita dapat menekan potensi tertularnya virus COVID di antara kita. Nomor 25 tahun 2004 yaitu tentang sistem rencana pembangunan nasional dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Selanjutnya disebutkan pula bahwa proses penyusunan rencana pembangunan mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan kombinasi antara pendekatan top down dan bottom up. Hadirin undangan yang saya hormati, pemerintah Provinsi Lampung saat ini telah menyusun rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Lampung di tahun 2022 mendatang, yang merupakan penjabaran tahun ketiga dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Lampung untuk periode tahun 2019 sampai dengan 2024. Forum konsultasi publik ini merupakan proses penyusunan perencanaan dengan pendekatan teknokratis dan partisipatif yang bertujuan untuk mendapatkan masukan yang maksimal dari seluruh elemen masyarakat, baik dari unsur birokrasi, praktisi, akademisi, dan lain sebagainya. Dalam rangka memperkaya substansi RKPD yang akan disusun oleh pemerintah daerah, dalam rancangan awal RKPD tahun 2022 ini, kita perlu bersama-sama memperhatikan dinamika pembangunan yang terjadi, baik di lingkungan internal maupun eksternal, sekaligus menuntaskan target-target indikator pembangunan yang menjadi sasaran dalam dokumen perencanaan jangka menengah atau RPJMD Provinsi Lampung tahun 2019-2022. Bagaimana kita ketahui bahwa tahun 2020, tahun kemarin, sejak bulan Februari, kita sudah dilanda oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu, target-target pembangunan di tahun 2022 itu telah kita lakukan penyesuaian. Oleh karena kita terpaksa melakukan refocusing anggaran dan lain. Dan anggaran yang tersedia difokuskan pada upaya-upaya untuk menekan persoalan-persoalan kesehatan. Juga kita masih melakukan upaya pemulihan ekonomi dan menangani dampak sosial. Dan untuk tahun 2021 ini, persoalan-persoalan dampak dari COVID-19 belum juga usai. Dan menurut arahan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah itu perlu melakukan penyesuaian anggaran kembali oleh karena untuk mendukung upaya vaksinasi dan pemulihan ekonomi nasional. Jadi Bapeda dalam waktu dekat akan melakukan penyesuaian target-target sasaran-sasaran dari RPJMD 5 tahun. Oleh karena kita memperhatikan kondisi dampak dari COVID-19 ini. Lebih lanjut Bapak-bapak sekalian dan Ibu,
Meskipun dilaksanakan secara virtual, forum konsultasi publik yang dilaksanakan pada hari ini memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menyusun arah dan kebijakan pembangunan Provinsi Lampung tahun 2022 serta menjadi bagian dari rangkaian agenda penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah. Hadirin undangan yang kami muliakan, dalam melaksanakan forum ini diharapkan dapat tercipta wahana sekaligus upaya pemerintah daerah untuk menjaring aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan yang dimulai sejak tahap awal perencanaan, baik dalam perspektif peningkatan perencanaan secara demokratik maupun partisipatif. Dengan demikian, produk rencana yang dihasilkan kita harapkan dapat memenuhi prinsip-prinsip pelaksanaan dari good governance. Kami menyadari keikutsertaan para Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian di kegiatan ini merupakan bagian dan bentuk nyata dari rasa ikut memiliki dan rasa tanggung jawab untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Lampung, yaitu kita mewujudkan masyarakat Lampung berjaya. Karenanya saya berharap momen ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan saran dan masukan yang konstruktif untuk kemajuan kita bersama. Terlebih dengan adanya COVID-19 menjadi permasalahan besar bagi kita semua yang telah menyebabkan banyak target-target dan indikator pembangunan yang tidak dapat tercapai secara utuh. Sementara sumber daya anggaran semakin terbatas, untuk itu kami berharap pada seluruh kepala perangkat daerah provinsi dan pemerintah kabupaten kota agar dapat menyusun perencanaan yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan lebih realistis, sehingga target-target yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat tercapai serta mampu memberi jalan keluar atas penyelesaian dampak-dampak dari COVID-19. Pada seluruh peserta, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, karena di sela kesibukan kita semua masih dapat meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan masukan, dan kita berikan dedikasi pemikiran dan tenaga kita pada pagi ini untuk mendukung pembangunan Provinsi Lampung yang lebih baik, yaitu terciptanya rakyat Lampung berjaya. Pada penyelenggara, saya juga berpesan agar kesempatan ini dapat digunakan untuk menggali informasi yang sebanyak-banyaknya dari para peserta dan merekamnya dengan baik, terutama hal-hal yang berkaitan dengan berbagai persoalan dan kendala pembangunan yang dihadapi oleh masing-masing stakeholders. Termasuk juga kita harus mencari solusi-solusi alternatif yang mengajak semua stakeholder memberikan pemikiran-pemikiran konstruktif yang dapat kita lakukan secara bersama. Akhirnya, dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka forum konsultasi publik dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD Provinsi Lampung untuk tahun 2022 secara resmi saya menyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kekuatan lahir dan batin bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita terhindar dari dampak-dampak dari COVID-19, dan sehingga kita dapat terus berkarya membangun provinsi yang kita cintai. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Faizal Anwar MT. Paparan kedua, Ketua Divisi Bank Indonesia Perwakilan Lampung, Bapak Yura Adalin Zalim. Paparan ketiga, Kepala Bapeda Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Mulyadi Girsan MT. Dan sebagai moderator, Bapak Dr. Insinyur Teguh Endaryanto MSI. Kepada Bapak, disilakan. Kesempatan yang baik ini pada acara di mana kita akan mencoba untuk melakukan perencanaan di tahun 2022. Jadi pada acara forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal RKPD 2022
Jadi kita akan diawali dari pemaparan Kepala Badan Pusat Statistik, kemudian dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta dari Kepala Bapeda Provinsi Lampung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui dalam posisi di mana kita masih dalam suasana pandemik ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir pada kesempatan hari ini, dan kita juga harus membuat satu progres yang lebih maju, ya, seiring dengan mudah-mudahan semakin membaiknya kondisi perekonomian kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia saat ini memang masih pertumbuhan ekonominya masih minus 2,19. Namun kalau kita lihat dari kuartal ke kuartal khususnya di kuartal 3 itu sudah mulai menunjukkan angka yang naik, ya. Dan kemudian di kuartal 4 jadi akumulasi dari yang ada itu tren naik untuk pertumbuhan ekonomi. Demikian juga dengan Lampung. Ya, Lampung memiliki pertumbuhan ekonomi saat ini minus 1,67, tapi ini juga sama secara pertumbuhan dia juga ada satu tren yang naik, ya, ketika kuartal 2 sempat anjlok sampai angka minus 3, ya, kemudian naik dalam pengertian walaupun masih minus tapi sudah ada posisi naik, ya, minus 2, kemudian kuartal keempat kemarin kondisi ekonomi mudah-mudahan semakin membaik, gitu ya. Dan ini kita berharap di 2021 sebagaimana yang telah disampaikan beberapa pengamat ekonomi maupun dari beberapa terbitan dari Bank Dunia dan sebagainya, dengan angka rata-rata kita mudah-mudahan 2001 ini bisa antara 3 dan 4 pertumbuhan ekonomi kita. Namun demikian kita juga dihadapkan kepada kondisi di mana angka kemiskinan kita naik, gitu ya, dan ini juga seiring dengan tingkat pertumbuhan, tingkat pengangguran yang juga akhirnya naik. Gitu. Oleh karenanya bagi pemerintah daerah menyusun rancangan awal, rencana kerja pemerintah daerah menjadi sesuatu yang sangat penting sehingga capaian yang diharapkan dari kondisi-kondisi yang ada ini bisa diantisipasi. Baik, untuk mempersingkat waktu dan kita akan dengarkan terlebih dahulu paparan dari Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dengan tema tinjauan statistik sosial ekonomi Provinsi Lampung tahun 2019-2020. Mudah-mudahan nanti kita akan semakin melihat bagaimana kondisi yang ada sehingga perencanaan kita menjadi lebih baik. Untuk Pak Faisal, kami persilahkan untuk bisa memaparkan paparannya. Halo, Pak Faisal. Halo, dengarkan Pak? Saya? Ya, nanti Pak Dio tolong diingatkan kalau saya sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Oh ya, waktunya kurang lebih 20 menit Pak. Oh, 20 menit? Oh, kalau itu saya cepat saja. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati pimpinan DPRD Provinsi Lampung, yang saya hormati Kepala Bapeda dan jajaran perwakilan Bank Indonesia, Bapak Rektor dan akademisi, ada Kadin juga, dan juga OPD baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, instansi vertikal serta Bapak Ibu semua yang hadir pada acara rapat konsultasi publik rencana awal dari KPD secara Zoom meeting pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa indikator sosial ekonomi yang secara garis besar, karena indikator itu cukup banyak dan Bapak Ibu pada dasarnya bisa secara detail nanti bisa lebih intens untuk komunikasi ke kami apabila ada yang perlu digali lebih lanjut, atau Bapak Ibu bisa secara langsung melihat melalui website kami di lampung.bps.go.id, lampung.bps.go.id. Jadi di sana lengkap semua, dan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini pada dasarnya pengulangan
dari rilis yang kami lakukan setiap awal bulan maupun pada bulan-bulan tertentu, dan semuanya itu ada di website kami. Dan nanti apabila ada yang secara lebih detail atau diskusi, di sini juga hadir ada teman-teman kami di BPS Provinsi Lampung untuk bisa menyampaikan atau memberi informasi lebih lanjut, dan artinya tidak harus selalu saya. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan seperti yang tadi Pak Ibu moderator sampaikan, bahwa dinamika kondisi perekonomian maupun sosial semenjak pandemi sama-sama kita tahu bahwa awalnya kita mungkin bermasalah mengenai kesehatan, lalu kita bisa merubah akibat pandemi ini pada masalah sosial, lalu pada berujung pada ekonomi. Semuanya berdampak, bukan atau tidak bisa melakukan proyeksi atau perkiraan ke depan. Kita hanya membicarakan apa yang sudah terjadi, sehingga ini beberapa indikator yang bisa kami lakukan. Baik, mengenai yang pertama seperti kita tahu, mudah-mudahan slide-nya bisa dibantu oleh rekan kami ya. Ini mengenai perkembangan mobilitas masyarakat Lampung. Mobilitas masyarakat Lampung, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar kasih memberi gambaran bahwa yang sangat sederhana. Apabila kita meringkas dari informasi-informasi sosial ekonomi, maka kita bisa melihat sebenarnya pergerakan masyarakat. Ini kita ambil dari Google kita bisa lihat bagaimana mobilitas pergerakan masyarakat pada perdagangan retail dan rekreasi. Kalau kita lihat itu garis merah yang ada itu kondisi yang normal, kondisi normal garis merah. Sedangkan kalau di bawah itu berarti dia tidak normal, yang cenderung dia kondisinya menjauh dari di lokasi yang sesuai dengan apa yang dituju. Pada perdagangan retail dan rekreasi pada triwulan 1 kita berada di atas merah. Lalu selanjutnya maka mobilitas penduduk lebih cenderung pada triwulan 1, 2, 3, dan 4 di tahun 2020 cenderung semakin terus di bawah normal atau semakin menurun. Nah, terjadi menjauh dari tujuan perdagangan pada triwulan 2 sebagai awal kita mengalami pandemi COVID-19. Begitu juga di lokasi yang lain. Tapi kondisi yang terbalik pada tempat belanja dan obat-obatan. Tempat belanja obat-obatan malah justru pada triwulan 3 dan 4 terus mengalami peningkatan. Ekonomi tetap pada triwulan 3 dan 4 tetap meningkat. Jadi dari perdagangan rekreasi, tempat belanja obat-obatan semakin meningkat. Selanjutnya, untuk taman artinya untuk taman kita cenderung turun, dan kecuali pada akhir tahun 2020 ada kenaikan. Tempat transit atau wilayah-wilayah bandara, stasiun itu juga cenderung menurun jauh dari sana. Dan kita lihat pada triwulan 4 pada ujung akhir menjelang Natal dan tahun baru ada sedikit meningkat, tapi kembali turun lagi setelah itu. Naik terus kemudian pada titik mengenai untuk di rumah lebih cenderung kita berada di rumah lebih tinggi di rumah. Jadi untuk kondisi di rumah kita sejak triwulan 2 pada pertengahan Mei Maret kita di rumah terus banyak. Terbalik dengan tempat bekerja kita semakin sedikit. Nah, ini semua gambaran bahwa memang pandemi ini menyebabkan sesuatu yang di luar kenormalan biasa. Dan apabila kita memang mengukur pada kondisi normal, ini di luar kenormalan. Sehingga ini menjadi perhatian kita bersama bagaimana mobilitas masyarakat yang mencerminkan bagaimana perekonomian dan sosial ekonomi dilakukan oleh masyarakat. Ini terlihat sekali. Di mana pada wilayah yang justru perdagangan, misalnya taman, tempat transit, semua banyak yang berkurang. Tapi melulu di rumah, kantor juga berkurang. Tapi untuk pembelian obat-obatan juga akan meningkat. Dan ini sangat terkait ketika obat-obatan nanti akan meningkat pada jasa kesehatan. Oke. Selanjutnya mengenai ini sekilas secara umum mengenai ringkasan indikator strategis yang dikumpulkan oleh BPS pada tahun 2014 sampai 2020. Kita bisa lihat lanjut. Ini kita bisa lihat beberapa indikator seperti yang disampaikan bahwa yang tadi moderator, bahwa perekonomian kita yang biasanya tumbuh 5%, kisaran 5%, kita turun atau kontraksi. Kita istilahkan kontraksi artinya mengalami penurunan. Kita minus 1,5%
1,67. Ini ada beberapa indikator kita sajikan secara umum, jadi Bapak Ibu bisa melihat langsung. Ada beberapa ada indikator-indikator yang mengalami penurunan cukup drastis, pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan, tapi ada beberapa indikator-indikator menurun, tetapi kita harus juga bijak untuk bisa mengartikan. Inflasi yang kita biasanya 3,44 atau 2 ke 3, kita menjadi 2%. Inflasi rendah bisa saja karena pasokan kita cukup, tapi di sisi lain bisa diartikan kemampuan daya beli masyarakat tidak normal, artinya di bawah normal, menurun. Jadi ini harus biasanya kita lihat supply demand bisa saja terpenuhi, tapi juga di sisi lain ini akibat dari daya beli masyarakat yang menurun. Ekspor kita bersyukur tetap eksis, ekspor kita, impor kita menurun dan seterusnya. Kemiskinan yang tadi disampaikan oleh moderator bahwa kita kemiskinan dengan pengangguran akibat dari pandemi meningkat. Tapi Gini rasio kita relatif turun walaupun tidak signifikan. Artinya ketika ada penurunan lebih cenderung adanya kesamaan dari kredit turun sama-sama pada posisi yang tidak lebih baik katakanlah lebih baik. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kondisi seperti ini untuk bicara 1 tahun, tapi ketika melihat trennya kita harus optimis karena ini tidak saya sajikan. Apabila kita melihat dari triwulan ke triwulan, triwulan 1 dimulainya pandemi, 2, 3, dan 4, semua beberapa indikator bisa dikatakan hampir semua indikator menunjukkan tren yang membaik. Artinya optimisme kita harus tanamkan tetap ada, tetapi apakah memang bisa setinggi tahun normal? Mungkin ini jadi pertimbangan. Kita harus yakin bahwa ada perbaikan. Tapi apakah perbaikan atau tingkat kenaikannya sama dengan kondisi normal, kita startnya berbeda. Sekarang start pada kondisi pandemi, kita harus melompat lebih tinggi. Nah, sementara untuk kondisi yang normal, kita pada posisi yang biasa-biasa saja. Lanjut. Ini juga beberapa asumsi, ini saya cuplik dari beberapa dari RKPD yang sebelumnya. Kita beberapa lihat beberapa capaian target kita bisa dikatakan ada beberapa yang melebihi dari lebih baik daripada target, tapi cukup banyak yang tidak sesuai dengan target. Lagi-lagi ini karena pandemi. Baik, nanti secara detail dari chat juga sekaligus saya sampaikan. Nanti secara detail mungkin bisa dikasihkan bahan slide-nya. Karena ini mohon maaf Bapak Ibu, karena kami dapat undangan juga baru kemarin itu keyakinannya, jadi sehingga semuanya serba ekspres gitu, jadi cepat, tapi ini akan kami lanjut. Yang pertama yang ingin kami sampaikan tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, perekonomian kita, walaupun kita melakukan kontraksi dan hampir seluruh dunia mengalami kontraksi, tidak hanya kita bicara nasional, dunia juga begitu. Kecuali mungkin China gitu, ada beberapa yang sudah recovery, tapi secara umum banyak mengalami kontraksi atau mengalami pertumbuhan negatif. Nasional kita melihat bahwa lanjut saja pertumbuhan ekonomi kita yang biasanya 5%, kita mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar minus 1,67. Kita masih bersyukur, atau artinya gini, kami memberi apresiasi pada upaya yang dilakukan seluruh masyarakat termasuk pemerintah daerah tentunya sebagai booster ya, bahwa perekonomian nasional mengalami kontraksi yang minus 2,07 yang biasanya 4-5%. Kita minus 1,67. Lagi-lagi ini dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Apakah kita lebih sekali lagi kita harus optimisme bahwa per triwulan di 2020 mengalami peningkatan, tapi tidak bisa dikatakan lebih baik dibandingkan tahun yang normal. 3 sektor lapangan usaha yang berkontribusi besar, pertanian, industri pengolahan, itu kita bisa sekitar 30, 40, 50%, 30, 20, 50, sekitar 50, 60% didominasi oleh 3 sektor, pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Kita melihat di sektor perdagangan itu kita mengalami kenaikan sedikit, industri pengolahan dan perdagangan mengalami penurunan, artinya minus 1,67. Secara umum kita
untuk industri perdagangan mengalami kontraksi negatif. Kita bersyukur punya potensi, mungkin juga saya tidak bisa mengklaim, tapi pasti ada kontribusi bagaimana upaya dari pemerintah daerah menggerakkan sektor pertanian. Dalam kondisi pandemi tetap mengalami pertumbuhan, walaupun pertumbuhannya itu tidak lebih baik daripada tahun sebelumnya, tetapi pertumbuhan naik 0,66%. Dan ini mengalami pertumbuhan 0,66%. Sedangkan 3 sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terbesar seperti jasa kesehatan, pendidikan, jasa informasi dan komunikasi, penggunaan kita melalui Zoom dan seterusnya meningkat di sektor itu, dan pengadaan air mengalami peningkatan. Jadi inilah gambaran perekonomian pada 2020. Selanjutnya mengenai inflasi. Inflasi kita yang tadi saya sampaikan, inflasi kita 2%. Dan apabila kita lihat inflasi sekitar 5 tahun sebelumnya, saya ambil referensi 5 tahun sebelumnya, maka 2% adalah inflasi yang terendah dalam 5 tahun atau 6 tahun terakhir. Nah ini lagi-lagi bisa kita katakan bahwa supply dan demand terjaga, tapi juga diartikan dengan kondisi pandemi ini bagaimana daya beli masyarakat lebih rendah dibandingkan kondisi biasanya. Ini 2% inflasi secara umum, di mana inflasi kontribusinya atau share yang tertinggi adalah pada anjirnya pada kelompok makanan dan minuman serta tembakau. Ini inflasi. Jadi ini inflasi yang kami sampaikan adalah inflasi gabungan 2 kota. Inflasi di Provinsi Lampung dihitung di 2 kota, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Ini kita gabungkan menjadi gambaran inflasi Provinsi Lampung. Selanjutnya mengenai ekspor impor, indikator ekspor impor. Bapak Ibu sekalian, ekspor kita mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Kalau 2020 tercatat senilai 3 miliar 3,1 M US dollar. Jadi 3.144 juta US dollar. Sementara 2019 2.929 juta US dollar. Nah ini mengalami peningkatan ekspor kita tahun 2020 sebesar 7,36%, di mana ekspor yang paling tinggi kita 80% berasal dari industri pengolahan, sementara pertanian dan pertambangan sisanya. Jadi 80% ekspor kita dalam bentuk atau hasil dari industri pengolahan. Sedangkan impor kita mengalami penurunan dari dibandingkan tahun sebelumnya dari 2.845 juta US dollar menjadi 1.323,61 juta US dollar. Artinya mengalami penurunan sebesar 53,45%. Nah, impor kita ini sekitar 95%-nya adalah bahan baku dan bahan penolong. Sedangkan di bawah 5% adalah untuk barang modal dan barang konsumsi. Jadi 95% impor kita adalah dalam bentuk untuk bahan baku atau bahan penolong untuk proses selanjutnya. Dari gambaran ekspor dan impor itu kita dapatkan neraca perdagangan kita surplus yang luar biasa sebesar 1.821,15 juta US dollar. Jadi surplus yang tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya indikator yang akan kami sampaikan mengenai kemiskinan. Kemiskinan kita mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Ini juga akibat dari pandemi ini yang menyebabkan baik pendapatan, sosial, ekonomi juga berpengaruh sehingga penduduk miskin mengalami kenaikan. Penduduk miskin yang mengalami kenaikan jika dibandingkan, saya membandingkan antara September saja karena Maret 2020 juga sudah mengalami pandemi. Apabila kita membandingkan antara September 2019 yang belum pandemi dibandingkan September 2020 yang mengalami pandemi, kita mengalami kenaikan sekitar 0,46 poin. Dan apabila kita bandingkan dengan nasional, kita kenaikan 0,46 poin persentase kemiskinan. Nasional 0,97 poin, artinya kenaikan kita setengah dari kenaikan nasional.
Kalau bisa kita memang optimis untuk menurunkan. Tetapi dalam kondisi ini, pada saat kita mengalami kenaikan, tapi kenaikan kita setengah dari kenaikan nasional. Artinya harus saya menyatakan pasti ada pengaruhnya upaya-upaya yang dilakukan dalam bentuk bantuan sosial. Jangan-jangan kalau tidak ada bantuan sosial dan sebagainya, mungkin kita lebih tinggi daripada ini. Nah ini kan. Dan apabila kita melihat jadi kenaikan kemiskinan meningkat, apabila kita melihat indeks kedalamannya P1 itu mempercerminkan garis kemiskinan terhadap pendapatan atau pengeluaran masyarakat itu semakin melebar dari 1, yang P1 yang warna hitam dari 1,9 menjadi 2,11, sedangkan untuk P2 indeks keparahan mencerminkan bagaimana gap antara penduduk miskin juga mengalami kenaikan 0,41 menjadi 0,57 poin. Selanjutnya, nah, kenaikan meningkat seperti yang saya sampaikan. Sementara Gini rasio kita justru mengalami penurunan. Walaupun turunnya tidak signifikan dari 0,327 menjadi 0,320, jadi 0,007. Nah ini menunjukkan bahwa adanya pemerataan pendapatan, memang pendapatan jadi cenderung pendapatan pada pandemi ini sedikit mengalami penurunan atau penduduk miskin mengalami bertambah. Ini kota dengan desa kita bisa lihat antara desa dan kota. Gini rasio ketimpangan ini kita lebih rendah dibandingkan dengan ketimpangan yang terjadi secara nasional. Nasional 0,385, 0,320. Selanjutnya mengenai ketenaga kerjaan, lanjut saya ini mengenai perubahan tenaga kerja bahwa adanya PPK dan seterusnya saya dilewati saja, tapi intinya bahwa tingkat pengangguran kita juga mengalami kenaikan, di mana tingkat pengangguran terbuka kenaikan terjadi baik laki-laki dan perempuan, di mana TPD tertinggi atau pengangguran terbanyak adalah pada dari sisi relatif adalah jenis kelamin perempuan. Selanjutnya lanjut saja biar cepat ini lanjut ke sedangkan IPM indeks pembangunan manusia kita dibagi. Indeks pembangunan manusia ini kita lihat 2019 dan 2020 terpotong di 2020. Indeks pembangunan manusia bagaimana kita melihat dimensi atau kemampuan kebebasan masyarakat untuk memilih, di mana ada 3 dimensi: kesehatan, pengetahuan dan pendidikan serta pendapatan. Kalau IPM tidak membedakan laki-laki perempuan, tapi kita mencoba IPM laki-laki dan perempuan kita bagi pecahkan gender. Untuk 2020 kita masih proses penghitungan, sedangkan IPM ini secara umum IPM mengalami kenaikan sedikit, dan kita pada kondisi IPM dengan kondisi sedang, di mana sedang ukurannya 60 sampai 70 poin. Lanjut saja. Lalu apabila kita melihat indeks perkembangan gender yang tadi dibedakan laki-laki dan perempuan, kita lihat ini baru 2019, sedangkan 2020 sedang kami tadi lakukan pengolahan penghitungan, di mana ada kenaikan. Kenaikan ini di sini kita mau melihat bagaimana peran aktif perempuan dalam kehidupan perekonomian maupun politik. Jadi IGD-nya indeks pemberdayaan gender perempuan itu mengalami kenaikan dari 83 menjadi 83,82 menjadi 69,23 kan. Jadi itu mengalami kenaikan, artinya ada kenaikan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan publik dalam skala 0 sampai 100 kita lihat. Di mana dari variabel yang ada adalah atau dimensi yang diukur mengenai keterwakilan parlemen. Kita perempuan di parlemen baru 20%, sedangkan dari sisi pengambilan keputusan sebagai manajer 50,75%, indeks perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan dan teknisi, artinya membuat keputusan. Dan juga distribusi pendapatan baru 29,35% indeks sumbangan pendapatan perempuan. Selanjutnya indikator mengenai nilai tukar petani. Bapak Ibu sekalian, nilai tukar petani kita masih di bawah 100. Artinya ini membandingkan antara nilai tukar petani adalah membandingkan antara perubahan kenaikan harga yang diterima oleh rumah tangga petani atas hasil produknya
hasil pertanian, misalnya katakan tanaman pangan, kenaikan harga dari hasil pertanian tanaman pangan berapa persen dibandingkan dengan harga-harga yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga tani. Yang dikeluarkan oleh rumah tangga tani itu baik untuk biaya produksinya maupun biaya konsumsi rumah tangganya. Ketika di bawah 100, artinya kenaikan yang diproduksi atau yang diterima oleh petani masih lebih rendah kenaikannya dibandingkan kenaikan yang terjadi pada apa yang harus dikeluarkan. Sehingga membandingkan dua indeks ini bukan serta-merta mencerminkan tentang kesejahteraan petani, tapi ini hanya pendekatan. Kami sedang merintis, BPS sedang merintis untuk melihat benar-benar kesejahteraan yang diterima oleh petani. Tapi ini masih belum selesai. Kami masih melakukan pembelajaran dan beberapa studi-studi. Ini nilai pertumbuhan petani hanya proksi, membandingkan antara indeks yang diterima petani dengan indeks yang dikeluarkan oleh petani. Bisa saja upaya dari pemerintah, katakan kita membicarakan indeks yang diterima petani, bagaimana harga pertanian itu bisa ditingkatkan, katakan meningkat. Tetapi kenaikan itu katakan kenaikan 5%, bagus. Tapi ketika dibandingkan dengan yang harus dikeluarkan, itu termasuk harga konsumsi masyarakat lebih dari 5%, katakanlah 10%. Kenaikan 5% dibandingkan 10%, akhirnya di bawah 100. Akhirnya artinya upaya pemerintah bisa telah positif, tetapi bagaimana menahan kenaikan yang terjadi yang harus dikeluarkan oleh petani itu yang mungkin agak sulit dikontrol. Jadi kita harus hati-hati ketika di bawah 100%, apa penyebabnya? Yang paling penting adalah dilihat bagaimana indeks yang diterima petani. Harusnya indeks yang diterima petani harus selalu meningkat. Tapi memang di barat ini kalau bisa kita nahan, bagaimana indeks yang dikeluarkan petani harus dijaga. Mengenai harga barang-barang kita jaga. Dan itu menjadi persoalan yang begitu kompleks dibandingkan yang lainnya. Lanjut. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan tentang penduduk, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kerjasamanya Pak masyarakat, khususnya pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota, bahwa kita sensus penduduk kita sudah laksanakan dan kita sudah mendapatkan satu data kependudukan, di mana kita bisa lebih jelas ketika ada perbedaan dengan Dukcapil itu gara-gara semata-mata karena periode waktunya semua sama. Periode waktunya kita di bulan September, sementara di Dukcapil di Desember, dan secara de facto maupun de jure. Tapi perbedaannya itu sebulan dan seterusnya terjelaskan. Jadi kita sudah alhamdulillah mulai 2020 sampai terus melakukan perbaikan. Kita mempunyai data kependudukan Indonesia, satu data kependudukan Indonesia. Dari hasil sensus penduduk kondisi September 2020 tercatat jumlah penduduk di Provinsi Lampung sebanyak 9.007.848 atau sekitar 9,01 juta jiwa, sehingga rata kepadatannya sekitar 260 jiwa per kilometer persegi. Selama tahun 2010 dibandingkan 2020 terjadi pertumbuhan penduduk sebesar 1,65%. Mengenai jenis kelamin, bahwa laki-laki masih dominasi, bisa tercermin pada sex ratio. Sex ratio kita masih 105, artinya ada 105 laki-laki jika dibandingkan ada 100 perempuan. Jadi 105 laki-laki setiap 100 perempuan di Provinsi Lampung. Jadi laki masih mendominasi. Untuk kabupaten kotanya nanti akan secara detail bisa komunikasikan ke kami, dan sepertinya juga sudah kita akan kita siap sudah kita rilis sama bisa diunduh dari website kami, baik website di provinsi maupun kabupaten kota. Jumlah komposisi penduduk laki-laki sebesar 51,25% atau sekitar 4,6 juta jiwa, sedangkan perempuan 48,75% sekitar 4,3 juta. Sedangkan komposisinya 0,14 jika dibandingkan tahun 2071 mengalami dari 48%, untuk 0,14 menjadi 23,7%. Aceh penduduk yang usianya 0,14 semakin menurun, tetapi untuk penduduk yang usia 15 sampai 64 semakin meningkat dari 50 menjadi 73% dari total, sementara penduduk di atas 65
naik 1,4% menjadi 5,9%. Sedangkan apabila kita melihat generasinya, bahwa dari 9.784 jiwa, maka sekitar 27,80% masuk generasi Z, di mana generasi Z adalah lahir tahun 97 sampai 2012, yang diperkirakan usianya sekarang 8 sampai 23 tahun, itu 27,80%. Jadi Lampung generasi Z 23 tahun mendominasi dibandingkan generasi yang lain. Kedua, generasi milenial. Generasi milenial sekitar lahir 800 sampai 96, 24 sampai 39 tahun, disusul dengan generasi X yaitu 65 sampai 80, lahir tahun 65 sampai 80. Sedangkan yang terendah pre-boomer yaitu lahir tahun 45, masih ada sekitar 2%. Saya pikir ini hal-hal yang dapat saya sampaikan secara umum, sangat global, tapi sekali lagi apabila Bapak Ibu yang ingin mendiskusikan atau menyampaikan, kami siap untuk menyampaikan apa yang kami punyai akan kami berikan. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Menurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal Anwar. Sudah disampaikan tentang potret ya, potret tinjauan statistik perekonomian, ekonomi sosial ekonomi di Lampung. Ada optimisme yang kita lihat dari potret, khususnya di konteks tadi ya, ada neraca perdagangan kita, ekspor yang kita juga sudah cukup membaik begitu ya, termasuk juga dari optimisme terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita. Walaupun pada aspek-aspek lain kita juga perlu mempersiapkan ya, karena angka kemiskinan kita naik, tingkat pengangguran kita juga otomatis naik karena pandemi ini. Dan kalau kita lihat dari sisi IPM, ada sisi yang sedikit menurun adalah dalam konteks pengeluaran. Artinya ini seiring dengan daya beli yang kemudian berimplikasi kepada kemampuan masyarakat dalam secara ekonomi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan terlebih dahulu untuk pemaparan yang pada kesempatan berikut ini akan disampaikan oleh Kepala Deputi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bapak Yura Adelin Jalins. Kepada Pak Yura, dipersilakan untuk bisa menyampaikan paparannya. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk membahas mengenai RKPD Provinsi Lampung untuk tahun 2021 dan 2022. Pada kesempatan ini saya menyampaikan mohon maaf dari Kepala Perwakilan kami, Bapak Budiarto Setiawan, karena beliau tidak dapat hadir semua dengan acara lain yang harus beliau hadiri sendiri. Saya juga ingin perkenalkan diri saya, nama saya Yura dan saya sudah sekitar 2 minggu di Provinsi Lampung. Sebelumnya saya sekitar 3 tahun di BI Provinsi Sumatera Utara di Medan. Mudah-mudahan kita dapat kerjasama dengan berkoordinasi sehingga dapat terutama memperbaiki pertumbuhan ekonomi yang telah menghadapi cobaan, yang telah menghadapi tekanan akibat COVID ini. Jadi kalau kita lihat secara umum yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang perekonomian Provinsi Lampung ke depan. Memang kita kalau kita lihat dari berbagai indikator diharapkan pada 2021 ini bisa membaik. Namun ada persyaratannya bahwa untuk bisa membaik itu kita harus dapat mengendalikan COVID. Saya rasa Bapak dan Ibu sudah memahami hal ini semua. Nah, apabila itu sudah sementara kita bisa menuju ke sana, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Kalau kita melihat dengan kondisi saat ini, mungkin konsumsi yang merupakan 60% pangsa dari PDB belum bisa kita harapkan sebagai mesin pertumbuhan ya, karena masih ada kendala dari sisi COVID-nya. Oleh karena itu mungkin kita perlu ekspor
perlu kita upayakan untuk mendorong ekspor yang bisa menjadi mesin pertumbuhan Provinsi Lampung. Karena kalau kita lihat dari perkembangan ekonomi global, ini memang negara mitra dagang kita sudah mulai membaik perekonomiannya. Bahkan Tiongkok pun sejak tahun yang lalu sudah positif pertumbuhannya. Nah, Tiongkok ini kan termasuk mitra dagang utama kita. Di sisi lain, dengan terpilihnya Presiden Joe Biden di Amerika Serikat, ini juga membawa angin segar buat perdagangan global. Ya, yang sebelumnya mereka cenderung proteksionisme, Amerika Serikat mudah-mudahan dengan terpilih Joe Biden bisa mendorong bangkitnya kembali globalisasi perekonomian. Nah, kalau kita lihat dari pada tahun ini, pada tahun 2021 memang negara-negara perdagang kita diharapkan bisa pulih perekonomiannya, ya bahkan Tiongkok itu bisa sampai 8%, kemudian India bisa 11%, dan walaupun kemudian setelah itu di tahun 2022 mereka akan mulai secara bertahap kembali kepada pertumbuhan yang sebelumnya telah yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi kata kita adalah apabila memang terjadi, nah ini bisa memberikan dorongan pertumbuhan ekonomi juga bagi negara Indonesia. Selanjutnya, nah bagaimana dengan proyeksi dengan pertumbuhan ekonomi nasional? Kalau kita lihat memang Indonesia tahun lalu terkontraksi sebesar 2%, sekitar 2,07%. Ya, dan kalau kita lihat ini bisa dibilang semua komponen baik dari sisi demand, dari sisi pengeluaran dan juga dari sisi sorry Pak, saya dapat juga atau ini di meja saja. Baik dari sisi demand maupun dari sisi supply ini mengalami tekanan. Ya, bisa kita lihat di sini ini konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi, kemudian pemerintah memang mengalami ekspansi karena dibutuhkan untuk memberikan stimulus baik dan juga untuk pemberian kesehatan. Kemudian juga dari investasi juga mengalami tekanan. Ya, jadi memang tahun 2020 merupakan tahunan yang penuh tantangan yang berat bagi kita. Namun kita harapkan pada tahun 2021 ini bisa membaik. Kenapa? Bisa dilihat pada tayangan berikutnya. Jadi silakan ke tayangan 6. Jadi kalau kita lihat perkembangannya, ini ekspor kita tumbuh positif seperti tadi yang disampaikan oleh Kepala BPS, ya, terutama dari sektor manufaktur. Ya. Nah kemudian juga seiring dengan perbaikan ekonomi Tiongkok, itu juga ekspor kita bisa terjadi peningkatan, bisa dilihat pada grafik atas yang tengah. Perdagangan mengalami peningkatan khususnya Tiongkok. Nah ini terutama karena ekspor komoditi industri dan baja yang tetap bertahan tinggi. Kalau kita lihat dari berbagai provinsi Indonesia, memang sebagian besar sudah mengalami perbaikan ekspor. Dan itu yang warnanya hijau itu mengalami perbaikan ekspor. Tapi kita bisa lihat ke kolom terakhir berikutnya. Perbaikan ekspor yang menjanjikan namun mengembirakan ini belum diiringi dengan kondisi domestik. Ya, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BPS bagaimana pada Januari mobilitas mulai melandai lagi setelah sempat naik di triwulan 4, ya, oleh karena adanya PPKM dan juga sebagian besar masyarakat masih di mana pada periode tersebut walaupun masih mengalami pandemi tentunya diharapkan akan terjadi peningkatan berikan khususnya untuk batas pangan. Selanjutnya, nah berdasarkan perkembangan yang sudah saya sampaikan sebelumnya,
pada rapat Dewan Gubernur bulan lalu diputuskan suku bunga acuan itu tetap pada 3,75%. Ya, jadi pada tahun 2020 suku bunganya sudah turun 1,25% dari 5% menjadi 3,75%. Dan untuk KHGG pada bulan Januari ini diputuskan tetap karena melihat inflasi yang cukup rendah ya, dan stabilitas yang cukup terjaga dengan baik, sehingga tidak diperlukan stimulus suku bunga untuk sementara ini. Apalagi ini 3,75% ini bisa dibilang sudah merupakan suku bunga acuan yang terendah sepanjang beberapa tahun terakhir. Nah, bagaimana dengan Lampung? Berikutnya. Berikut. Ya. Jadi kalau kita lihat, Bapak dan Ibu mungkin sudah mengetahui juga bahwa memang di tahun 2020 kita mengalami kontraksi 1,67. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, dari sisi pengeluaran semuanya mengalami kontraksi, termasuk konsumsi yang merupakan komponen utama dari sisi pengeluaran yang pangsanya mencapai 62%. Ya, termasuk juga ekspor yang pangsanya 41% juga mengalami kontraksi. Sementara kalau dari sisi lapangan usaha kita lihat, alhamdulillah ini pertanian yang memang pangsanya terbesar, 20%, ini masih mengalami pertumbuhan walaupun sangat tipis. Kalau kita lihat dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain Sumatera, ini Lampung masih termasuk bagus ya. Kalau kita lihat sini kan ada dibagi 4 warna, itu yang paling bagus yang berwarna biru, yang nomor 2 adalah kelompok kedua adalah berwarna hijau, kemudian nomor 3 adalah berwarna orange, dan yang paling besar kontraksi itu adalah berwarna merah. Nah, kita termasuk kelompok yang kedua antara 1% sampai 2% kontraksinya. Dan juga syukur alhamdulillah bangsa kita di Sumatera masih terjaga pada peringkat keempat, yaitu 10% bangsanya terhadap PDB Sumatera. Dibandingkan 8% Kepri dan 14% Sumatera Selatan. Sementara yang nomor 1 memang masih kita langsung saja ke halaman 13. Kalau kita lihat ini memang akibat curah hujan yang cukup tinggi ini menyebabkan beberapa komoditas mengalami kegagalan panen khususnya cabai, sehingga kita pada bulan Januari mengalami inflasi yang cukup tinggi sebesar 0,76. Nah, ini memang perlu kita waspadai dan antisipasi, apalagi menjelang bulan Ramadan, bagaimana supaya perkembangan ini bisa lebih terkendali. Karena paling tidak dari informasi dari BMKG, laninan ini masih akan berlangsung sampai bulan Maret atau bulan April. Berikutnya, bagaimana dengan perekonomian Lampung? Menilai bahwa perekonomian Lampung mulai membaik, ya, ini terlihat dari beberapa indikator seperti PMI dan cenderung meningkat, ya, kemudian juga omset penjualan dan cenderung meningkat. Walaupun memang di sisi lain terdapat penurunan dari indeks keyakinan konsumen. Nah, ini kenapa menurun? Antara lain disebabkan karena mereka memang beberapa dari respon yang kami wawancara, memang mereka masih belum mengalami perbaikan pendapatan, terus mereka juga masih tidak begitu yakin terhadap dampak vaksin, ya, dan mereka juga melihat pekerjaan juga masih susah untuk didapatkan, sehingga memang ke depan ini memang keyakinan indeks keyakinan konsumen ini cenderung turun, bahkan di bawah 100, ya. Nah, di sisi lain juga kondisinya yang kurang menguntungkan adalah mobilitas masyarakat Lampung yang masih
yang cenderung turun. Ya, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BPS. Nah, ini semua disebabkan karena memang kasus COVID kita masih terus naik, walaupun mungkin terlihat agak slope-nya sudah mulai lebih mendatar ya. Mudah-mudahan ini bisa lebih naik lagi ke depan sehingga kita bisa berharap akan terjadi perbaikan ekonomi. Nah, bagaimana dengan prospek perekonomian Lampung di 2021 dan 2022? Berikutnya, dengan melihat perkembangan yang terjadi sebelum ini dan juga dengan mengasumsikan bahwa kegiatan social distancing masih berlangsung, maka kami memproyeksikan bahwa pada tahun 2021 perekonomian Lampung akan tumbuh sebesar 3-4%, dan kemudian akan di tahun berikutnya akan tumbuh lebih bagus lagi pada kisaran 4,3 sampai dengan 5,3%. Ya. Sementara untuk inflasi kami perkirakan masih akan berada dalam target sasaran dari pemerintah, yaitu 3 plus minus 1%. Mungkin Bapak dan Ibu sudah membaca di berita bahwa target inflasi ini untuk 2022 atau 2023 itu juga tetap sama, yaitu 3% plus minus 1. Sementara untuk tahun 2024 akan diturunkan menjadi 2,5% plus minus 1. Nah, bagaimana kira-kira penjelasan dari masing-masing komponen pertumbuhan perekonomian bisa dilihat pada tayangan berikutnya, ya. Jadi silakan ke tayangan 16. Jadi kalau kita lihat dari sisi permintaannya, ya, pendapatan masyarakat masih belum pulih karena masih ada pembatasan sosial. Kita sudah lihat tadi bagaimana mobilitas menurun. Kemudian, tapi di sisi lain perkembangan kasusnya melandai dan tenaga kerja mendapatkan pelonggaran batasan sehingga diharapkan akan terjadi perbaikan pendapatan. Ya. Kemudian dari sisi investasi akan melambat sejalan dengan melemahnya prospek ekspor barang dan jasa. Ya. Kemudian pertumbuhan investasi bangunan juga tidak setinggi perkiraan karena mulai berkurangnya aktivitas konstruksi. Untuk pemerintah, memang pagu PAD meningkat, sementara pagu belanja menurun, ya, walaupun memang tipis. Kemudian perlambatan konsumsi juga akan terjadi karena penurunan PAD. Bagaimana dengan ekspor? Ini kita melihat bahwa dengan terpilihnya Joe Biden ini bisa memperbaiki hubungan dagang antara Amerika dan Tiongkok. Ya, kita juga cukup optimis karena kalau kita lihat dari data atau tabel di bawah, ini harga komoditas ekspor unggulan kita akan cenderung meningkat, ya. Jadi misalnya batu bara dari 7,2 menjadi 57,8 rata-rata, kemudian karet dari 1,2 menjadi 1,8, dan palm oil CPO itu akan naik dari 310 menjadi 723. Jadi kami memperkirakan bahwa perekonomian Lampung ini akan cukup baik karena didorong oleh harga komoditas dan produk PNA sudah bisa mencapai antara 3-4%. Dari sisi demand, dari sisi supply, ya, berikutnya yang kita melihat halaman 17. Silakan tayang berikutnya. Dari sisi supply, dari sisi lapangan usaha, kami melihat bahwa perekonomian Lampung terutama akan ditunjang oleh sektor perdagangan. Ya, kita mengharapkan dengan perbaikan pendapatan dari masyarakat, ya, itu bisa mendorong perdagangan penjualan eceran. Ya, ini juga terlihat dari indeks ekspektasi pada survei yang kami lakukan itu cenderung meningkat. Ya, sementara kalau dari pertanian ini masih ada beberapa risiko yang harus kita waspadai seperti lanina, kemudian juga produktivitas perkebunan yang menurun. Oke, berikutnya.
Untuk inflasi tahun 2021 kami perkirakan masih tetap terjaga, sehingga akan masih berada dalam kisaran 31%. Ya, memang ada beberapa faktor risiko yang perlu kita waspadai, misalnya kelompok bahan makanan, ya, yang cenderung akan naik pada periode sebelum panen, dan juga periode musiman lebaran dan akhir tahun. Dan kemudian juga kita harus antisipasi adalah mengenai kenaikan tarif cukai rokok, dan juga peningkatan permintaan dari masyarakat akibat perbaikan demand pasca pulihnya pandemi. Jadi dari satu sisi kita memang sangat mengharapkan bahwa COVID ini bisa teratasi sehingga perekonomian baik, tapi memang di sisi lain kita perlu waspadai jika itu memang terjadi, akan terjadi peningkatan permintaan dari masyarakat, dan juga ada terjadi kemungkinan kenaikan harga oleh produsen untuk mengkompensasi atas kerugian-kerugian yang telah dialami ketika mengalami era COVID. Jadi kalau saya boleh kembali bahwa kami memperkirakan bahwa pada tahun 2021 inflasi akan terjaga pada kisaran 3,1% dengan kecenderungan lebih tinggi daripada tahun lalu. Terakhir adalah rekomendasi kebijakan. Jadi secara umum untuk rekomendasi kebijakan pada halaman 20 silakan ke halaman 20 ayat 20. Jadi untuk kita bisa meraih perbaikan ekonomi, pemulihan ekonomi, memang syarat mutlaknya adalah kita harus mengendalikan COVID. Jadi itu dilakukan dengan vaksinasi, dan juga kita menjaga agar masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol COVID. Jadi jangan sampai kita ada yang pola karena sudah vaksin seolah kita sudah imun sehingga bebas lagi. Jadi mungkin saya tidak tahu, mungkin nanti ahlinya yang bisa menjelaskan selama beberapa bulan ke depan memang kita harus masih menjaga diri, karena memang ini adalah prasyarat utama untuk kita bisa memulihkan atau memperbaiki pertumbuhan ekonomi kita. Nah, setelah itu tercapai, setelah itu bisa kita lakukan, ada 4 hal yang bisa kita selanjutnya yang bisa kita dorong untuk memperbaiki perekonomian. Yaitu adalah pertama adalah pembukaan sektor yang produktif, yang aman, ya, dan aman terhadap dan cenderung aman terhadap COVID. Yang dimaksud dengan sektor produktif adalah sektor-sektor yang memang mendominasi perekonomian dari provinsi Lampung. Kemudian juga kita perlu mendorong pertumbuhan. Kita juga dapat mendorong pertumbuhan dengan stimulus fiskal. Jadi bagaimana belanja pemerintah itu dapat dilakukan lebih awal, lebih cepat, sehingga bisa membantu mendorong perekonomian masyarakat. Kemudian juga untuk pelaku dunia usaha agar mereka bisa bangkit kembali, itu perlu ditingkatkan lagi kreditnya, ya. Dari baik dari sisi permintaan, dari sisi masyarakatnya maupun dari sisi perbankannya. Terakhir adalah kita harapkan dengan era baru ini kita bisa mendorong dunia usaha khususnya UMKM dengan menerapkan digitalisasi ekonomi pada mereka. Nah, berikutnya pada tahun 2021 ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pemulihan pembukaan sektor produktif dan aman. Kami sudah mengidentifikasi Pak Yura, ada 9 matriks, ya, 9 kuadran. Jadi yang paling kanan atas itu adalah yang memang yang harusnya menjadi prioritas pertama untuk kita dorong, ya, karena memiliki dampak yang sangat tinggi terhadap PDB, yaitu sektor tolong halaman 21. Nah, jadi ini adalah uraian lebih lanjut mengenai pembukaan sektor produktif dan aman. Jadi kami telah mengidentifikasi sektor yang ada di Provinsi Lampung dari segi dampak ekonominya, dari segi terberat, dan dari segi risiko penularannya. Kalau kita lihat, memang ini yang paling kanan atas, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini merupakan yang harus menjadi sektor prioritas utama, karena dia memang hampir 30% terhadap PDB, dan juga risiko penularannya yang cukup rendah.
ini bisa kita jadikan prioritas untuk mendorong pertumbuhan. Kemudian juga yang bisa didorong adalah